Makanya ini berat, ininya lawannya besar. Lawannya bukan kepolisian saja. Dulu waktu pra peradilan Peggy, lawannya baru kepolisian, ya enggak? Karena belum disidangkan, belum jadi putusan pengadilan. Tapi PK ini sudah digodok dari mulai penyidikan, melibatkan polisi, penuntutan, melibatkan jaksa sidang, pengadilan, melibatkan hakim, banding, melibatkan hakim pengadilan tinggi, kasasi, melibatkan hakim agung. Keterangan anaknya ini, menurut saya, ya, ini bisa menguntungkan para terpidana ini. Keterangan Kapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga sehat selalu. Dan terima kasih sudah mengklik video ini. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya. Masih seputaran kasus Vina yang masih penuh misteri nih teman-teman. Dan setelah kemarin pra peradilan dari Peggy Setiawan dikabulkan oleh hakim, kini perjuangan untuk membebaskan 7 terpidana yang masih mendekam dimulai. Ada beberapa praktisi dan kalangan yang membicarakan hal tersebut. Namun ada hal yang sangat menarik nih teman-teman, ketika Pak Tony bersama Abraham live bersama untuk membicarakan bagaimana strategi dan upaya untuk bisa membebaskan 7 terpidana. Seperti apa ulasannya, kita simak bersama. Ya, jadi situasi sekarang ini Bang Abe berbeda ya. Hakim juga saya yakin hati-hati. Tinggal gini, misalnya koordinasi dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, koordinasi melaporkan atau minta pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung agar semua mengawasi. Antisipasi kan boleh, karena hukum di Indonesia ini ya kita tahu terkadang masih bisa dijual belikan, masih bisa disuap. Sehingga langkah-langkah antisipasi harus dilakukan sebelum sidang. Tapi Gitu. tapi ini perjuangan menyelamatkan nyawa orang loh. bener sih. Dan di sini juga pertaruhannya bukan hanya pada satu institusi, Kang. Di situ kan ada juga penuntutan juga, dan di situ juga ada pengadilan juga, yang bahkan sampai 3 tingkatan loh, sampai kasasi loh, yang mutus mereka hukuman seumur hidup, Kang. Itu juga Betul. Sampai Mahkamah Agung loh. Makanya ini berat, ininya lawannya besar. Lawannya bukan kepolisian saja. Dulu waktu pra peradilan Peggy, lawannya baru kepolisian, ya enggak? Karena belum disidangkan, belum jadi putusan pengadilan. Tapi PK ini sudah digodok dari mulai penyidikan, melibatkan polisi, penuntutan, melibatkan jaksa sidang, pengadilan, melibatkan hakim, banding, melibatkan hakim pengadilan tinggi, kasasi, melibatkan hakim agung. Nah, ini banyak andai kata. Kemudian dikabulkan, maka penegak hukum yang telah memeriksa semua dari mulai penyidik, pengadilan tinggi, hakim pengadilan tinggi, sampai hakim agung ya, yang memeriksa perkara tersebut, kemudian dibatalkan ya putusan negeri sampai kasasi, pihak Sakatatal dikabulkan. Mereka itu saya jamin diperiksa semua. Sehingga mereka itu pasti berupaya, percaya saya. Berupaya. luar biasa. Dan hakim PK-nya juga satu korup dengan hakim yang putus. Ayo, kira-kira komunikasi tidak? Coba nanti kita Oleh karenanya antisipasi dengan minta pengawasan. KPK agar mengawasi. Betul, Iya, pengawasan ya. minta bawas Mahkamah Agung agar mengawasi. Kita udah ini Memang kok. Kita harus benar-benar. kita udah profiling kok, Gitu. kan hakimnya siapa, kemudian juga rekam jejaknya, dan nanti ya tentu kita juga akan ramaikan bagaimana kemudian pengawasannya juga bekerja, Kang.
Ya pastilah harus coba kita awasi sama-sama kan. Karena ini benar-benar marwah institusi yang dijaga ini Kang, bukan hanya satu institusi, banyak juga nih institusinya. Gitu Kang. Iya, jadi sudah hancur ini ya penegakan hukum waktu tahun 2016 itu Ini ada yang sudah menarik hancur Kang. sebenarnya. Ini Kang, kemarin kan ada keterangan nih dari Kavi nih. Ini dibahas tadi. Kavi bilang diwawancara dengan AB dengan saya itu jam 9 masih ngumpul. Jadi jam 9 dia pamit. Terus kemudian Pasren bilang nggak nginep. Dan pertama kalau nggak salah ditemukan, ini bisa meleset ya. Pertama Ditambahkan lagi. Vina Eki ditemukan jam 10 katanya Kang. Apa itu juga bisa menjadi bahan Kang? Apa mungkin katanya pemerkosaan bergiliran, terus kemudian pengejaran, termasuk pengejaran, penganiayaan, pemerkosaan bergiliran itu cuma 1 jam durasinya Kang. Tidur dulu ya Bang, biasa. Gimana Kang? Gimana Bang? Ya kan Kavi kan ngaku ke saya kan jam 9 kan dia udah pulang. Iya Tapi betul. jam 9 terakhir itu orang anak itu masih ngumpul di situ. Sementara kan dari prosesnya itu kan panjang Kang. Jadi sampai pada akhirnya ditemukan jenazah Vina dan Eki itu jam 10-an lah di Flyover Tarun. Ada pelemparan, ada pengejaran, terus kemudian ada pemerkosaan bergiliran segala macam. Apa iya cuman 1 jam durasinya untuk melakukan tindakan itu? Itu bisa jadi ini nggak sih, pembahasan nggak sih Kang? Bang, gini, sebenarnya dari pengakuan anaknya RT Kahfi Iya. yang katanya pisahnya jam 10, Iya. ya, itu saja sudah menjadi senjata, sudah menjadi novum bagi Sakat Tatal dan terpidana lainnya. Karena dalam putusan pengadilan, ya, rangkaian peristiwa pembunuhan itu dimulai dari jam 9. Ya, ya. Setengah 8 nongkrong di rumah Ibu Nining, ya. Jam 9 pindah ke SMP 11 Perjuangan depannya. Nah, kemudian jam 9 lewat itu kemudian ya lewatlah Eki sama Pina. Artinya rombongan pelaku itu kan itu ya sejak di rumahnya Ibu Nining setengah 8 itu sudah lengkap kalau berdasarkan putusan pengadilan. Lalu kalau kemudian Kahfinya mengaku jam 10 pulang, Jam 9 pamit, maksudnya, Kang? jam 9, pertanyaannya sebelum jam 9 kurang 5 menit, jam 9 kurang 10 menit, tinggal ditanya apakah Kahfi masih melihat para golongan Sudirman dan Jaya dan lainnya. Kalau melihat, ya sudah berarti tidak ada dong di rumah Ibu Nining. Maksudnya tidak ada dong kumpul-kumpul di SMP 11. depan SMP 11 Perjuangan. Iya, yang melempar itu, yang lempar. Ya nggak? Ya, benar. Yang melempar-lempar itu. Nah, jadi sebenarnya masih ada persimpangan ya waktu di mana ini menguntungkan para terpidana ini, keterangan Muhammad Kahfi ini. Oke. Good, bagus. Tinggal itu, Kang. pengacaranya aja ini yang jeli nanti dalam mencecar si Kahfi sama Pak RT Pasren itu loh. Atau patut diduga, atau bisa jadi gini, kalau itu ada patut diduga Kahfi terlibat di dalamnya melakukan pelemparan, itu loh. Ya, kalau kan alternatifnya itu kan. Ya. Kalau kemudian dianggap semua itu melakukan ya yang pada tidur di rumah Pak RT, ya berarti anaknya juga terlibat. Karena terbukti sampai jam 9. Sementara dalam kronologis dari setengah 8 mereka kumpul kemudian pindah ke jam 9 pindah ke SMP 11 Perjuangan. Jarak dari rumah Pak RT ke SMP 11 Perjuangan. Memang nggak butuh waktu. Betul. Sementara jam 9 pas itu benar-benar berada di depan SMP 11 Perjuangan. Iya. Jadi keterangan anaknya ini menurut saya ya ini bisa menguntungkan para terpidana ini. Keterangan Kahfi. Nggak apa-apa dia ngomong aku jam 9 juga, tapi bisa itu bisa digali itu, bisa
apa Giting Biwis ya, Kang? Giting bisa Biwis. ditarik bahwa anaknya Pak RT ini ya, kalau memang pamitnya jam 9, nah berarti tahu dong, berarti masih ada di rumah kan? Iya, betul betul. Kan gitu, jam 9 kurang 5 menit masih ada di rumah. Nah, sementara di kronologis dalam putusan dari setengah 8 kemudian pindah sampai jembatan jam 9 ya. Nah, itu kan jadi bertolak belakang. Jadi ini menguntungkan menurut saya. Ya mudah-mudahan lah. Tinggal pengawalannya, tinggal apa namanya? Penasihat hukumnya ya. Jeli dalam memeriksa atau mencecar si saksi-saksi ini kan. Biasa. Itulah tadi perbincangan dari Pak Tony bersama Abraham, yang menurut Pak Tony ada celah nih untuk bisa membebaskan 7 terpidana seperti yang sudah diutarakan oleh Pak Tony nih teman-teman, yaitu saksi kunci dari Kavi, anaknya Pak RT atau Pak RT Pasren. Bagaimana menurut teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.